Nah ini langsung aja, udah siap belum ditanya sama teman-teman? Sekarang teman-teman udah siap belum buat nyelepet Bang Imin nih? Udah siap semua ya? Udah siap semua? Oke, sekarang teman-teman diperbolehkan untuk nyelepet langsung Bang Imin di sini. Nanti akan dikasih waktu untuk nanya selama 1 menit, dijawab sama Bang Imin 1 menit, nanya sekali lagi 1 menit, terus dijawab lagi 1 menit. Jadi ada 4 menit. Semuanya siap? Kita akan pilih nih satu-satu. Tapi kayaknya ini Gus Imin deh yang harus milih nih. Nanti pas ada yang tunjuk tangan, Gus Imin yang menentukan siapa yang bakal nanya ke Gus Imin, oke? Kita hitung 1 sampai 3 kali. Satu yang ketiga ya, satu yang ketiga. Oke. 1, 1, 1. Yang mana? Yang mana? Ini tadi tunjuk tangan. Oke. Oke, silakan Bang, maju. Tepuk tangan dong. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Gus yang sudah mempersembahkan saya di hadapan Gus. Oke, perkenalkan nama saya Alwi, saya merupakan mahasiswa pertanian. Terkait pertanian nih Gus, Indonesia dengan proyeknya Pak Presiden Jokowi, yaitu food estate dan juga terkait ketahanan pangan di Indonesia. Jadi apa strategi dari Amin sendiri untuk food estate kelanjutan ataupun didiskusikan dilanjutkan ataupun direvisi gitu Gus. Terima kasih. Alwi, pertanian. Saya kira kita semua udah lihat dan pastikan ya bahwa ada problem strategi di mana kebutuhan pangan besar tapi produksi pertanian tidak memenuhi. Salah satu yang coba dikasih solusi adalah food estate. Tapi terbukti food estate gagal. Food estate gagal karena tidak terkonsep dengan rapi dan tidak mungkin sesuatu yang gagal bisa kita lanjutkan. Kita punya satu paket program yang namanya kontrak farming, di mana petani menjadi pelaku produktif dari pertanian, pemerintah memfasilitasi, termasuk petani tidak disibukkan oleh memikirkan hasil pertanian. Pemerintah melakukan off taker semuanya, lalu menjadi penyangga harga, sehingga kesimpulannya petani harus untung. Pasar besar kok petani nggak untung. Karena petani untung, maka akan banyak orang yang ingin terlibat dan bisnis dalam pertanian. Ada pertanyaan lanjutan? Untuk pertanian sendiri mungkin itu tergantung dengan pupuk ataupun harga yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu gimana menurut Gus solusinya? Ya, saya sudah bertekad insya Allah kalau begitu menang dilantik, saya sama Mas Anies bertekad begitu dilantik pagi harinya kita langsung datengin pabrik pupuk, ngecek kemampuan industri pupuk dan menyediakan seluruh kebutuhan pupuk untuk bisa petani berproduksi. Satu. Yang kedua, begitu kita lihat kontrak farming ini, salah satunya adalah bagaimana petani yang menanam beras misalnya itu sudah melakukan kontrak dibeli selama berapa bulan, berapa tahun dengan harga yang sudah disepakati, sehingga petani sudah bisa menghitung, tidak lagi stres soal nanti produknya tidak ada yang beli, produknya diancam tengkulak. Dengan kontrak farming itu, maka petani tugasnya hanya satu, meningkatkan kualitas produksi, mengukur standar kualitas produksi sesuai dengan permintaan kontrak itu, dan yang lebih penting dari itu kepastian bahwa seluruh produk pertanian terbeli. Tidak ada produk pertanian yang harga murah gara-gara jumlah produksi terlalu banyak dibanding kebutuhan. Itu biasanya di situ pihak ketiga yang main. Pemerintah harus menyelamatkan agar pihak ketiga tidak memaksa dan menentukan sewenang-wenang, maka pemerintah turun tangan. Dulu pernah sukses sebentar, Bulog misalnya. Ini kita bisa bikin semacam Bulog tetapi yang lebih
profesional dan lebih tangguh. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Terima kasih dari asli mana ini? Kasih ya. Oke, kita lanjut ya ke yang lain ya. Jangan curang. Ini belum juga dihitung udah ngangkat tangan. Jangan nyolong start lah. Oke, kita lagi ya. Satu yang ketiga. Oke, satu. Yang mana? Yang itu. Abang ini. Iya, ini. Oke, mari Bang, tepuk tangan. Kita bagi. Langsung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Wan Maulana Hanan, mahasiswa hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Gus terkait perubahan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Amin terkait kesehatan di dunia kesehatan. Kita ketahui bersama bahwasanya di dunia kesehatan masih banyak nih menteri-menteri kita yang berobat sampai ke luar negeri, tidak percaya dengan kualitas di negeri sendiri, dokter-dokter di negeri sendiri. Nah, itu bagaimana Gus pasangan Amin dalam melakukan perubahan di bidang kesehatan sendiri? Nah, itu yang pertanyaan saya pertama Gus. Mungkin boleh. Ya, terima kasih. Siapa? Wan Maulana. Terima kasih dari UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, ada 3 faktor kenapa para orang kaya, pejabat, banyak yang berobat ke luar negeri. Faktor yang pertama tentu teknologi. Teknologi ini harus kita pecahkan cepat. Kalau tidak bisa memproduksi, investasi ya beli sebanyak-banyaknya teknologi yang dibantu oleh pemerintah dengan kredit. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas nakes, tenaga kesehatan. Ini mutlak. Ini juga menjadi bagian dari standar internasional yang harus dikejar. Nah, yang ketiga tentu saja biaya yang kompetitif. Biaya yang kompetitif bisa kita ambilkan pada 2. Kalau sudah sifatnya pelayanan, dikurangi pajaknya supaya harganya lebih murah. Kalau sudah pelayanan, maka obat yang masuk juga obat yang standar dengan kualitas bagus, tapi harga bisa kita tekan sehingga lebih murah dibanding di beberapa negara. Oke Gus, sama satu lagi pertanyaan saya yang ingin saya pertanyakan juga terkait BPJS. Itu bagaimana? Apakah BPJS ini akan ada, tetap langsung ada BPJS ini di era Amin nanti? Dan yang kedua, kalau secara faktor lapangan, banyak nih masyarakat Indonesia yang memakai BPJS di pelayanan rumah sakit diperlama. Betul nggak? Betul. Di pelayanan rumah sakit itu diperlama. Tapi kalau asuransi, cepat kali Gus. Itu gimana Gus? Kalau terkait BPJS sendiri Gus? Ya, BPJS itu ada problem inti. Problem inti ini tanggung jawab pembayaran ke rumah sakit seringkali lamban. Nah, kalau lamban ya rumah sakitnya juga lamban. Karena ini harus dituntaskan. Tanggungan pembayaran BPJS kepada rumah sakit harus cepat. 1. Yang kedua, BPJS ini punya standar kualifikasi yang lebih tegas. Oke, rumah sakit kita bayar sesuai waktu dan sesuai dengan tagihan. Tapi dengan catatan, standar kualitas dan pelayanan harus ada di punishment. Kalau punishmentnya tidak dilakukan, maka seenaknya rumah sakit. Karena itu BPJS punya daya tekan yang besar. Tentu pemerintah akan memerintahkan kepada BPJS harus menggunakan standar-standar reward and punishment yang memadai. Sehingga tidak ada lagi rumah sakit main-main atas pelayanan para pasien-pasiennya. Terima kasih. Oke Bang, enggak. Udah ada sanggahan kan tadi. Oke, terima kasih Bang. Oke. UMSU. Aku pengen milih satu boleh nggak? Boleh. Oke ya. Kali ini akan milih ya.
Wes, jangan curang lah, jangan nyolong start lah. Aku tahu semua di sini semangat, tapi kita gantian satu-satu ya. Oke, satu yang ketiga sekali lagi. Satu, satu, satu. Manggil curang, pakai manggil. Wah, dari sinilah, dari perwakilan sinilah. Nah, ini boleh satu. Abang, wis, abang. Keren, keren ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edri David Pak, saya driver online, semua aplikasi ada. Iya, semua ada Pak. Jadi beginilah Pak hidupnya di Medan Pak. Yang buat kami galau ini Pak sekarang Pak. Ojek online ini Pak di Indonesia kurasa ada jutaan ya Pak ya. Maaf Pak ya, ini bahasa Medan aja kita buat. Udah jutaan Pak ya. Kepastian hukum kita nggak ada Pak. Ya, satu Pak. Masalah Permen Hub itu semalam itu kami demo besar-besaran ke kantor gubernur. Bahkan sekelas Dinas Perhubungan sendiri pun nggak tahu berapa ojek online beroperasi di Medan ini. Ada ojek online yang beroperasi tidak ada kantornya. Dan ada pun Permen Hub yang kami pertanyakan itu Pak, mereka itu hanya membuat tarif atas, tarif bawah untuk bawa orang atau bag atau red istilahnya. Tapi kalau untuk foodnya sama delivery gosennya tidak ada aturan dari pemerintah Pak. Tuntutannya kami itu Pak, seandainya Bapak terpilih ini nanti, apa tindakan Bapak kami yang ojol-ojol ini Pak? Yang dimau teman-teman tuh kita ada kepastian hukum Pak. Jadi aturan yang dibuat itu Pak, aturan yang pro kepada driver online-nya Pak, bukan pro kepada oligarkinya Pak. Terima kasih Pak. Ya misalnya Pak, kebijakan-kebijakan lah Pak, kebijakan dari ongkos itu tadi, kenapa kok yang rate-nya bisa diatur pemerintah? Kenapa di gosennya, di foodnya tidak ada aturan dari pemerintah? Jadi mereka itu membuat ongkos 5.000. Jadi setelah kami pertanyakan, nggak ada kok aturan yang memuat seperti itu, harus ikut. Jadi mohon Bapak ini nanti, seandainya insya Allah mungkin terpilih Pak ya, saya pun ada hati juga Pak. Saya pun juga ada hati, saya sempatkan waktu kemari, harapan kami pun besar sama Bapak. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, ini profesi yang ngambang. Di satu sisi bergantung pada Kementerian Perhubungan, di sisi yang lain belum tercakup dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu jawabannya cuma satu, harus ada kepastian hukum di antara dua kementerian itu. Ini yang namanya pembiaran. Sudah jelas jutaan nih sekarang yang kayak abang ini. Itu kan harus ada kepastian. Mestinya dua menteri ini duduk kan gitu. Duduk mengatasi kepastian hukum dan memberi perlindungan serta hak-hak yang melekat utama pada ojek. Setuju Pak? Nanti kalau saya jadi saya minta undang untuk bikin itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada sanggahan Pak? Gak ada pertanyaan lanjutan? Aman? Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Silakan ya Bang ya. Wah keren banget ini keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Oh foto dulu. mumpung ketemu ya. Oke sikat. Mau saya fotoin? Mau saya fotoin boleh? Oke, saya bantu kita foto. Oke. Foto ya. Oke. Satu. Oke. Lagi ya. Satu. Oke. Sekali lagi nih, ini lanjut ke Gusimin lagi lah yang milih. Aku satu aja. Sudah? Sana sudah. Tinggal sini dong berarti. Oke. Tinggal di sini nih berarti. Oke. Cepat-cepatan nih ya kalian ya. Ini abang-abang semua nih. Oke. Satu yang ketiga ya. Jangan curang. Satu. Weh, tepuk tangan tuh kakak ini. Boleh memperkenalkan diri?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, selama ini mungkin cuma nengok layar TV ya kan, kali ini betulan nengoknya. Nama saya Fatima, saya seorang guru, ya guru honorer. Ya, seperti yang kita ketahui, nasib guru di negara kita sekarang ini, Masya Allah, ya silahkan representasi sendiri. Nah, nanti apabila Amin menang dan bertindak sebagai pemerintahan di Indonesia, kebijakan apa yang akan Gus keluarkan untuk kesejahteraan guru-guru di Indonesia ini, terutama guru-guru honorer yang bekerja di lembaga swasta. Karena kalau negeri kita udah tahu ada TUFU, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Tapi untuk yang di swasta ini sangat langka dan sangat susah untuk mendapatkan hal-hal tertentu. Dan juga untuk naik tingkat dan sebagainya amat sangat sulit, gitu kan, dan tidak ada pemerataan. Dan mungkin juga untuk guru ngaji di MDA, di RA, di NS itu juga ada perbedaan kali antara Kemendikbud dengan Kemenak guru-guru yang bawah itu. Mohon tanggapan Ibu. Fatimah. Terima kasih Fatimah. Ini pertanyaan penting yang sedang menjadi prioritas kita juga, yaitu bagaimana pendidikan nasional kita di waktu yang sama agendanya bersamaan dengan tantangan yang begitu berat. Di satu sisi harus ada jembatan ke dunia kerja, di sisi yang lain harus meningkatkan apa yang disebut seluruh stakeholders yang ada di proses pendidikan. Salah satunya paling utama adalah guru. Nah, guru ini kalau yang negeri, kalau yang P3K, kalau yang sertifikasi, satu aja yang bisa digunakan, P3K. Nanti kita bisa perbanyak rekrutmen melalui P3K dan ditempatkan di tempat sekolah asal dia mengikuti P3K di swasta. Yang kedua, ini prinsip dasarnya apa? Guru harus sejahtera supaya mendapatkan guru yang tenang mengajar dan terus mau belajar untuk tumbuh. Termasuk guru agama dan madrasah. Ini yang paling sengsara, gajinya rendah, jadi semua guru disamaratakan mendapatkan kesejahteraan sejajar minimal 2 kali lipat UMR atau UMP, bisa menjadi bagian dari menjaga ketahanan guru supaya pendidikan berjalan dengan baik. Ada sanggahan? Ada. Satu lagi mungkin yang Gus ya. Kita tahu misalnya TUFU, ya kan, tunjangan fungsional. Nah, yang mau saya tanyakan, adanya gratifikasi, ya, udahlah dapatnya nggak seberapa. Ketika dapat itu nanti ada oknum-oknum tertentu. Adminnya Bu sekian, adminnya Pak sekian. Jadi yang seharusnya hak kami itu sekian, ketika sampai di tangan kami itu hanya sekian. Dan apa kira-kira yang akan dibuat oleh Amin untuk oknum-oknum ini, ya kan, tindakan tegas apa? Karena misalnya ketika kita mau mengurus pendapatan bantuan itu amat suka banget tuh dipotong. Bahkan sekarang untuk TUFU itu jika guru ada NPWP potongan pajaknya 5%. Jika tidak ada NPWP potongannya itu 6%. Nah, sudahlah tidak seberapa, mendapatkannya banyak sekali, berkas-berkas yang harus dikasih. Jadi itu gimana Gus tanggapannya? Ya, ini sama dengan penyakit birokrasi pada umumnya. Sesuatu yang mudah dipersulit. Administrasi bukan hanya guru. Hasil penelitian di kampus saja itu syaratnya itu rumit sekali, membuat orang malas untuk mengambil itu. Karena itu semua dibikin standar cara kerja online system. Tidak ada interaksi, tidak ada pertemuan pihak-pihak antara birokrasi orang dengan kliennya. Yang ada adalah hubungan sistematis yang terlayani melalui sistem teknologi online. Itu satu. Yang kedua, memang birokrasi kita ini harus kita reformasi. Bahkan saya bilang tadi revolusi. Sehingga tidak ada yang namanya proses interaksi yang melahirkan transaksi. Sehingga semuanya ukurannya jelas, bisa di operasional dari rumah masing-masing secara transparan. Tepuk tangan. Udah? Boleh Gus? Oke. Enggak. Satu lagi. Ya, satu lagi. Sebenarnya kalau untuk online itu
Ini khusus Medan ya Gus, mungkin ini hanya curcol aja sebagai saya guru seorang sini. Sudah ada aplikasi online dan sebagainya. Tapi Gus, oknum-oknum ini ada aja caranya untuk bagaimana kita tuh datang ke mereka untuk mengantarkan berkas dan terakhir mereka meminta dari kita. Jadi itu mungkin bisa jadi masukan nanti untuk Gus, sehingga nanti kedepannya tidak akan ada lagi hal-hal yang seperti ini dan mohon sangat diperhatikan. Jadi udahlah pendapatannya semua berapa, bantuannya juga nggak seberapa, tapi alhamdulillah mungkin karena kerja ikhlas dan beramal juga kami masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Ini salah satu penyakit birokrasi kita. Selalu bisa mengakali sesuatu yang bisa diakali. Ini menjadi penting. Saya kira selain sistem yang harus dibenahi, memang mentalitas birokrasi kita. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kakak ini. Oke. Itu sebenarnya yang terakhir tadi. Yang terakhir karena tuh udah siap-siap kan. Cuman kayaknya ini masih pada semangat nanya ya. Masih pada semangat nanya, emang masih pada pengen nanya. Masih pengen nanya lagi nih. Oke. Kita tambah satu ya Gus. Kita tambah satu deh. Kita tambah satu lagi penanya terakhir. Oh kita yang milih. Oke. Satu yang ketiga ya. Ini deh. Sambil merem deh nunjuknya deh. Satu. Ah, tuh abang itu tuh. Ya, abang itu. Oke. Tepuk tangan. Boleh bang, 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ma ba'du. Izin Gus, saya Muhammad Randi Al-Farizi, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Ini Gus, saya ingin bertanya, mungkin mewakili generasi muda satu, generasi tua satu. Yang untuk generasi muda, bagaimana kebijakan daripada pasangan Amin? Kami juga berharap Amin insya Allah dapat terpilih. Kami juga berdoa khususnya dari Prodi Agama. Dan gimana Gus cara melibatkan kami selaku generasi muda dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di desa seperti Gus bilang tadi. Itu bagaimana kira-kira kebijakan yang akan diprogram oleh tim-tim dari Amin? Terima kasih Gus. Untuk kebijakan pembangunan desa Gus, kadang kan juga aparatur sipil ini kan termasuk di kelurahan, contohnya di Medan ini termasuk sepele Gus dengan pemudanya, apalagi yang baru-baru kuliah, kamu ilmunya nggak seberapa, untuk apa saya bertanya kepada kamu? Nah, terlalu menjengkali Gus, itu gimana kira-kira cara kebijakan lah dan untuk pembangunan desa Gus? Oke, kelanjutan dari yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ingin pembangunan itu tidak hanya dari atas tetapi dari bawah tumbuh ke atas. Karena kalau dari atas saja cenderung ada proses kepanjangan, kalau bawah langsung di bawah, sehingga strategi yang sukses dari bawah bertemu dengan yang dari atas. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Pertama, integritas para kepala desa yang akan kita tentukan. Mungkin saya lagi punya ide terakhir ini. Kepala desa ini hari ini sejak kita perjuangkan mulai dari 250 juta per desa, program-program pembangunan naik 300 juta, 500 juta, sekarang sudah bisa 2 miliar tiap desa ini. Ini salah satu kategori naik atau turunnya sebuah anggaran desa apabila satu, melibatkan rakyat dan masyarakat di dalam proses perencanaan. Yang kedua, integritas dan kualitas pertanggungjawabannya. Yang ketiga, tentu gaji kepala desa harus distabilkan naik sehingga tidak memungkinkan korupsi. Karena itu syarat-syarat itu harus terpenuhi, maka akan terjadi pelaksanaan yang lancar karena melibatkan seluruh masyarakat di desa. Oke Gus, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya mewakili kaum ibu bapak khususnya. Ini Gus yang menjadi permasalahan sekarang Gus, kurangnya perhatian pemerintah khususnya terhadap yang pertama untuk di kalangan umat Islam sendiri, guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang non muslim juga mungkin tokoh-tokoh agamanya seperti pendeta, banti dan lain sebagainya, kurang perhatian daripada pemerintah Gus. Jadi kira-kira gimana kebijakan dari tim Amin ini untuk meningkatkan ya dari segi ekonomi Gus, untuk
guru-guru apa mahri mengaji, Bilal Mai dan lain sebagainya, termasuk pendeta dan Bante, termasuk ustadz juga. Itu gimana Gus? Ya tentu kalau konteksnya guru seperti yang saya sampaikan kepada Fatimah tadi ya, itu dua. Yang pertama, semua yang berkaitan dengan pendidikan, dalam hal ini guru, dijadikan satu atap policy. Tidak ada pembedaan lagi guru agama, guru non agama, guru, semua sama. Harus standar kualitas peningkatan kesejahteraannya sama. Tapi untuk profesi-profesi, apalagi guru agama, banyak membangun integritas moral anak-anak bangsa yang harus diberi penghargaan, dan negara harus membantu itu. Nah, untuk profesi-profesi lain saya kira tergantung sejauh mana skop, ruang lingkup yang memungkinkan diambilkan dari APBD atau APBN. Jadi sinergi APBD APBN, misalnya unit-unit pelayanan di paling bawah di desa, penggali kubur, pelayan keagamaan, mayit, itu bisa dari dana desa sebetulnya kita siapkan. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi penanya terakhir kita. Terima kasih ya Bang. Udah Bang. Udah Bang. Gimana Gus? Iya, sudah malam ini sudah malam. Oke, itu tadi adalah penanya terakhir kita. Tapi sebelum kita menutup itu, kasihlah dulu 5 menit sampai 3 sampai 5 menit lah untuk pemuda-pemuda Medan ini gitu. Ya cerita-cerita dulu lah. Kata-kata penutup lah istilahnya tuh. Iyalah. Kata-kata penutup. Ya, tentu saya sangat bangga ya, bersyukur, terima kasih sebanyak ini yang punya concern ke politik. Saya kira ini luar biasa, ini harus dibanggakan. Kemauan teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak semua di bidang politik ini membuat kita optimis. Karena apa? Karena kita ini butuh yang namanya energi baru. Kita sudah butuh cara kerja baru. Nah, itu semua yang bisa menggerakkan adalah energi kaum muda. Dan saya sama Mas Anies sudah bertekad, kita akan robah APBN kita supaya yang namanya bonus demografi, yang namanya jumlah kaum muda yang begitu besar, itu tidak hanya jadi slogan, tema, mimpi, tapi harus dibuktikan oleh polisi negara. Kita ingin 3 prioritas nanti: pangan, kaum muda, bonus demografi, Gen Z dan milenial. Terus yang ketiga, pelayanan publik atau yang disebut sebagai peran pemerintah untuk memfasilitasi. Semua nuansanya di situ untuk anggaran. Karena itu terima kasih, semakin banyak kaum muda yang terlibat akan semakin mempercepat proses kemajuan dan percepatan perubahan di tanah air kita. Terima kasih. Ada yang dari BEM, ada yang dari Presma, pers mahasiswa ada saya lihat, ada dari macam-macam, saya senang sekali. Terima kasih semuanya, moga-moga ini tanda baru kebangkitan politik kaum muda 2024. Amin. Kalau kaum muda hadir mewarnai, dan insya Allah akan mewarnai Republik ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum aku tutup acara pada malam hari ini, aku pengen ngasih informasi kalau nanti kita bakal bikin video kata-kata hari ini bareng-bareng gitu, biar kelihatan, biar rame. Jadi nanti kita akan nanya ke Gus Imin, kata-kata hari ininya Gus. Nah nanti Gus Imin akan melakukan kata-kata hari ini, oke? Oke. Kalau begitu saya Aji Pratama menutup acara ini, sampai bertemu di Selepet Imin di kota berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Iya, kata-kata harinya di sini. Kita foto dulu.
Ayo kita kata-kata hari ini dulu kita ngumpul yuk di tengah yuk, ngumpul di tengah yuk. Kita bikin kata-kata hari ini bareng sama Gus Imin. Ayo, udah disiapin kameranya? Ayo. Di belakang yuk. Yang tadi udah dikasih tasnya diangkat dong. Ditunjukin lah tasnya biar kelihatan ramainya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau aku bilang satu, kita semua langsung bareng-bareng bilang kata-kata hari ini ya Gus, oke? Satu. Perubahan itu seperti makan durian, legit, enak, tapi butuh effort dan kadang-kadang kena duri dikit-dikit.